menyikapi tentang surat edaran yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait larangan memungut amal di jalan oleh masyarakat, baik panitia pembangunan masjid, musola, dan sarana ibadah lainnya. Menurut saya harus dilengkapi pula dengan kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang sehingganya kebijakan tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota kepada masyarakat. Ada sesuatu yang sangat aneh dan juga sangat lucu, di mana seorang anggota DPRD Kota Depok yang merupakan fraksi dari Partai Islam mempertanyakan, bahkan seperti menghujat kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait edaran pelarangan pemungutan sumbangan masjid di jalan-jalan demi ketertiban umum dan demi membela citra muslim. Karena menurut Kang Deddy, beliau sebagai seorang muslim merasa malu. Di mana marwah seorang muslim ketika melihat untuk pembangunan sarana keagamaan harus mengemis-ngemis, harus meminta-minta. Sehingga Kang Deddy muncul inisiatifnya untuk menerbitkan edaran melarang seluruh pungutan-pungutan di jalan-jalan untuk sarana keagamaan. Bahkan Kang Deddy menginstruksikan kepada para bupati, camat, kades untuk segera menginventarisir hal-hal tersebut dan dicarikan solusinya oleh pemerintah. Ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik sekali, karena dari dulu sampai sekarang belum pernah ada pemimpin yang memperhatikan terhadap hal seperti ini. Jangankan memperhatikan, terpikir saja di benaknya mungkin tidak pernah. Padahal Kang Deddy bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, tapi beliau begitu perhatiannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, seharusnya anggota DPRD ini malu, apalagi dia dari Partai Islam. Kenapa mereka yang selama ini duduk di parlemen sebagai wakil rakyat dan mengatasnamakan Partai Islam tidak pernah memperhatikan hal seperti ini? Dia mengatakan bahwa ini harus ada aturannya, harus ada fatwa MUI-nya. Kok untuk kebaikan harus seperti itu? Ribet sekali. Makanya benar apa yang dikatakan Kang Deddy, untuk kebaikan tidak usah bicara kewenangan. Dan seharusnya si anggota DPRD ini dia paham. Seharusnya si anggota DPRD ini lebih paham, apalagi ini menyangkut agama. Bukankah dalam hadis seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man bana masjidan kamab khasi qattatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam hadis lain juga kita tahu man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislahu. Tapi entah kenapa ini si anggota DPRD ini malah berpikiran seperti itu. Seharusnya sebagai anggota DPRD, sebagai lembaga legislatif, ketika ada kebijakan yang sangat baik seperti ini, harusnya mereka gercep. Kalaupun kebijakan itu misalnya terganjal oleh aturan, seharusnya mereka lah yang bertugas membuat aturan untuk mendukung program tersebut. Nah, oke, kita simak nih celotehan si anggota DPRD yang dari Partai Islam tapi tidak Islami ini. Dan sebaliknya, masyarakat pun sama tentu menjadikan kebijakan itu sebagai aturan dan payung hukum yang mengikat. Selain daripada kebijakan dan sistem yang mengikat itu, perlu juga menurut saya dicarikan hukum Islam atau fikih, pandangan dari Islam melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui ormas-ormas Islam yang pada akhirnya dari pandangan hukum Islam atau fikih Islam itu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Jawa Barat sebagai fatwa yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh umat Islam, sehingga dengan demikian bahwa hal tersebut juga menjadi pengikat bagi setiap masyarakat, baik dalam mencari dana pembangunan tempat ibadah maupun dalam menyalurkan amal atau sedekah bagi masyarakat di berbagai wilayah, sehingga dengan demikian maka pembangunan musola, masjid, dan sarana ibadah lainnya betul-betul tertata dan sistematis serta baik adanya. Jadi jangankan memikirkan
untuk pembangunan sarana keagamaan. Ada orang sebijak Kang Deddy mengeluarkan aturan malah dikritisi, malah dinyinyiri ini. Gimana nih menurut teman-teman?